Oke, ini ada pertanyaan dari Fikri. Kak mau bertanya bagaimana step by step dalam membuat konsep sinematografi pada saat praproduksi ya? Oke. Yang pasti step by stepnya kita akan membaca ceritanya dulu. Kita coba menerjemahkan secara visualnya. Awalnya kan gitu, baca, coba menangkap ide-ide dari cerita itu, lalu berdiskusi dengan sutradara punya treatment apa, kita coba mengelaborate itu. Lalu setelah itu kita akan menyusun secara teknis gambarannya seperti apa, butuh alatnya apa saja, lalu misalnya lightingnya apa, butuh alat apa, treatment geraknya seperti apa, berarti aku akan butuh alat seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi dari ide kita coba dari ide aku sendiri sinematografer bekerja, lalu berdiskusi dengan idenya director, kita coba sambungin sama-sama. Kadang-kadang cara kita menangkap cerita kan pasti beda, tapi intinya kita kan juga coba untuk memvisualkan director treatment, sehingga di situ gitu kita akan berdiskusi, lalu kita keputusan itu akan coba kita tuangkan dalam bentuk teknisnya, pilihan alatnya, lalu lalu juga setelah itu aku akan berdiskusi dengan timku sendiri gitu. Misalnya gaffer, gripnya, asisten kameraku gitu. Nih kebutuhannya ini. Mereka akan juga kasih input gitu. Oh kalau gitu mungkin pakai ini mbak gitu. Ini lebih oke nih lightingnya gitu. Kadang kan gini, informasi itu kan kita nggak selalu tahu semuanya. Bahwa ada orang-orang lain yang misalnya lighting man pasti lebih paham dari aku gitu. Secara technical how to do-nya gitu. Oke, ya udah mereka akan kasih input gitu. Gimana kalau kita pakai krem aja atau pakai Tadano aja nih untuk bisa bikin cahayanya tinggi sekali, misalnya kebutuhan saya kayak gitu. Jadi setelah berdiskusi dengan sutradara, aku akan berdiskusi dengan timku gitu untuk membuat strategi memvisualisasikan itu di dalam produksi gitu. Oke. Ini rupanya ada tadi masih belum selesai pertanyaan Dian Mutia. Apa tuh? Yang tadi tentang genderly inklusif gitu ya, gimana kesempatan. Jadi dia ada pertanyaan yang sekaligus nyambung juga dengan pertanyaan Ivan Rozali ya. Kalau Ivan Rozali tentang keluh kesah saat berproses dari awal nyemplung sampai sekarang menjadi DOP. Kalau Dian Mutia pertanyaannya hal terberat yang pernah Kak Vera alami pada saat kerja di set sebagai anak kamera and lighting ya, kamera departemen. Ya itu, jadi lebih ke situ ya. Apa nih hal terberat atau keluh kesah ya sama itu? Hal terberat. Mungkin 25 kilo kali ya. Sebenarnya ya kamera zaman dulu tuh ya Ria gitu, waktu film memang beratnya gila-gilaan gitu, tapi menurutku itu nggak terlalu berat gitu. Mengangkat kamera, mengangkat lighting itu nggak terlalu berat, tapi bagaimana kita coba untuk membuat positioning kita bahwa kita mampu, itu yang cukup berat gitu loh. Karena ya tadi gitu, bahwa disadari atau tidak sebetulnya masih banyak sekali orang yang menganggap perempuan tuh ya udahlah lemah lah gitu, misalnya kayak gitu. Tapi membentuk itu gitu, membentuk positioning itu yang kadang ya cukup berat gitu untukku sendiri gitu. Kayak tapi ya itu tadi karena aku punya mimpi di sini gitu, jadi kayaknya ya lewat aja gitu. Jadinya kayak ya udah, yang penting ya gue lakuin dan lu lihat gitu. Masih ingat gak pertama kali dipercaya sebagai sinematografer tuh bahwa oke, Vera, yang ini lo jadi sinematografernya, jadi DOP-nya,
jadi fotografinya. Itu proyek apa, Fer? Kalau film panjang ya, film layar lebar itu Terpana, proyek Terpana dengan Richard Oh waktu itu. Gimana? Masih ingat prosesnya? Awalnya sih sebetulnya sebelum film itu ya dia nawarin, tapi film yang sebelumnya tuh nggak bisa. Lalu baru kejadian di film Terpana ini gitu. Waktu itu sih ya coba put all the effort aja sih gitu. Gimana sih? Oh ini karena biasanya awalnya masih film-film pendek, terus TVC, terus dokumenter gitu. Lalu ketika terjun ke feature film kan shapingnya berbeda nih, membentuknya berbeda gitu. Cukup menarik lah dan apa ya, sebuah pengalaman lah gitu. Pasti sesuatu yang pertama itu jadi pengalaman yang menarik kan gitu. Nah apa tuh yang menarik banget, apa tuh? Ingat gak? Yang menarik banget masalah kepercayaan gitu ya. Masalah ini lu diserahin jadi sebuah tugas lah ya gitu. Yang cukup menarik sih sebetulnya karena ini ya, itu satu produksi yang sebetulnya juga bukan produksi yang besar gitu. Jadi kita sama-sama kayak bikin sebuah cerita indie lah gitu. Jadi semuanya tuh ngerasa bahwa wah ini kita harus make it happen nih gitu. Itu cukup menarik. Dan setelah project itu ada kemudian gimana tawaran ke lo, kemudian gimana jadi ini udah jadi sinematografer, atau kemudian masih itu muncul terus habis itu balik lagi jadi ASCAM atau gimana? Enggak sih, jadi ketika jauh sebelum film itu sebetulnya gue udah memutuskan untuk di posisi DP kan gitu, di dokumenter, di TVC, video klip gitu-gitu. Jadi memang setelah itu pun nggak balik lagi menjadi asisten kamera gitu, karena emang ketika memutuskan untuk udah nih kayaknya gue udah selesai prosesnya di asisten kamera gitu, jadi gue harus next step nih, gue harus challenge sesuatu yang baru untuk diri gue gitu. Jadi ya udah berjalan aja, tetap stick di situ gitu. Kalau soal apakah banyak tawaran setelah itu, ya enggak juga gitu. Proses lah ya. Proses lah, semuanya proses. Oke. Film kedua apa berarti? Kalau pertama, keduanya? Film kedua Mudik. Mudik ya? Oh ya. Iya. Masih tayang di mana nih tadi? Mudik di? Tayang di Mola. Tayang di Mola. Oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan bagaimana menciptakan sesuatu yang bermakna, kurang lebih udah terjawab ya sebenarnya. Dengan riset, imajinasi, dan segala macam tadi ya. Terus masih sedikit hubungannya dengan gender, menghadapi pemikiran, statement orang yang berpikiran bahwa cewek itu jangan di departemen sinematografer karena pekerjaan itu berat. Jawabannya mungkin fashion ya tadi ya, udah dijawab. Atau Vera mau nambahin jawabannya? Apa ya? Menanggapi itu kayaknya kayak kalau gue lihat sih itu udah terjawab dengan fashion gitu, tapi iya kita yang menentukan positioning kita sendiri kan, bukan orang lain menurutku. Jadi apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka coba arahkan ke kita, intinya apa yang kita mau aja gitu. Kita passionnya di sini kok, kita mau jadi sinematografer misalnya gitu, atau mau jadi apapun itu. Menurutku ketika kita punya passion itu ya udah, semua bidang sebetulnya ya gitu, pasti ada aja kayak gitunya. Ada aja orang yang berpikir kayaknya lu nggak di sini deh, kayaknya mendingan lu bukan di sini ya, ada kan kayak gitu. Tapi ya udahlah. Sikat aja. Iya, sikat aja. Kita nggak akan pernah bisa ngarahin pemikiran orang kan, menurutku gitu. Jadi
sama halnya dengan kayak gitu, mereka juga nggak bisa mengarahkan pemikiran kita gitu. Ketika kita udah punya satu keinginan tertentu dan kita ngerasa bisa, ya jalanin aja. Nah ini nah ini hubungannya sama jalan nih, tapi agak beda dari Arif Yoga. Gimana sih biar pikiran tiap departemen itu bisa sejalan gitu? Karena beberapa kasus pasti ayel-ayelan. Nah, gimana? Ayel-ayelan. Yang pasti kan gini, yang akan menengah director ya, untuk bisa semuanya hadir dan membuat sama-sama mendeliver the story gitu. Kira-kira si director itu bapaknya lah gitu, yang yuk kita bikin sesuatu gitu sama-sama, nih ceritanya nih ibunya nih yang mau kita bikin gitu, kalau analoginya ya gitu. Jadi pasti setiap pemikiran orang kan nggak selalu bisa sejalan, di setiap project selalu ada gitu loh, tapi gimana overcome itu intinya ketika kita sama-sama punya kesadaran bahwa ini adalah untuk mendeliver the story. Menurutku itu dulu yang harus dijadikan pondasi sama-sama gitu. Ya mesti satu halaman ya, halaman, nggak hanya satu buku tapi juga di halaman yang sama. Gitu. Iya. Nah ini dari Hidup Nisa ya, ada pertanyaan lagi ya. Jarang sekali melihat job desk sinematografer di kredit title, apa ada sebutan lainnya gitu? Apakah hanya film-film tertentu yang membutuhkan sinematografer? Ini sangat dasar tapi kita butuh memperjelasnya sih. Oke. Sebetulnya selalu ada di kredit title, ada yang nulisnya director of photography, itu juga job desk yang sama sebetulnya, sinematografer gitu. Nggak mungkin nggak ada, karena setiap departemen itu penting di dalam film gitu. Nggak hanya sinematografer, nggak hanya director, nggak hanya penata artistik, nggak hanya HOD-nya nih gitu, nggak hanya chief-chiefnya yang penting, tapi semua orang yang terlibat harusnya selalu ada di dalam credit title, karena itu bentuk penghargaan kita atas kerja yang udah dilakukan gitu. Maupun pembantu umum, runner, semuanya hadir di credit title, driver semuanya hadir, karena setiap hal itu akan menjadikan produksi berjalan baik gitu. Setiap departemen itu gitu, apapun. Jadi semuanya penting, sehingga nggak mungkin nggak ada gitu. Iya, karena kalau lepas satu ya kayak sekrup mungkin ya, ada yang penting terus yang nggak jalan dengan baik ya. Iya, sesimpel misalnya pembantu umum nggak ada gitu, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum kopi, nggak bisa bekerja gitu, karena kita butuh energi untuk bekerja, kayak gitulah, sesimpel gitu. Semuanya penting. Ya. Dan itu adalah film mereka gitu, mereka bisa bilang, tentu. Gua bikin film ini. Iya. Apapun job desk-nya, kita merasa memiliki film itu sama-sama. Ya. Tapi kalau lagi bulan puasa gini, pembantu umum nggak perlu amat ya, atau gimana? Tetap perlu, karena kan ada jam buka puasa. Tapi ada juga yang nggak berpuasa kan gitu. Jadi ya tetap inilah, semuanya sama. Kalau produser jahat, dia bikin selalu syutingnya jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Biar gak kasih makan. Iya. Oke, di pertanyaan lanjutannya, bagaimana Andra ya? Apakah ada tips atau triks dari Kak Vera bagaimana mempertajam rasa kita dalam visual selain menonton film gitu? Ada kegiatan lain nggak kira-kira? Yang pasti kan kita harus banyak mencari referensi ya, baik lukisan, referensi di visual, referensi di cerita. Kita banyak baca buku technical juga, banyak baca buku bercerita juga, misalnya kayak novel apa segala macam, untuk ngebangkitin kepekaan rasa gitu. Dan juga ketika kita datang ke sebuah pameran lukisan, kita coba untuk
untuk ngerasain apa sih yang dimaksud, yang coba dikomunikasikan oleh pelukisnya. Kayak gitu-gitu bisa jadi salah satu untuk ngebangun kepekaan rasa juga. Dan juga kayak misalnya gini, kita coba untuk mengingat-ingat apa perasaan-perasaan tertentu yang kita lewatin gitu. Itu juga bisa jadi salah satu untuk membuat keputusan-keputusan tertentu gitu. Kayak misalnya kalau lihat hujan tuh gue rasanya apa ya gitu. Tiap orang kan beda nih. Tapi kira-kira hujan itu asosiasinya dengan apa ya? Misalnya kayak gitu. Ya, pernah saya bertemu juga dengan seorang sinematografer yang dia mencoba selalu mengingat sebuah kondisi cahaya gitu ya, mengingat sebuah kondisi cahaya. Jadi misalnya lagi jalan-jalan, terus ya dia ingat gitu, lagi ya memang artinya kayak mencoba mereplika lah. Iya, meluaskan sensitivitas kepekaan tubuhnya juga gitu, dengan matanya terutama dengan melihat cahaya. Misalnya lagi dalam kereta api, terus ada kereta api lewat, terus habis itu cahaya yang masuk seperti apa, gitu, ya, berubahnya seperti apa, lilin kayak gitu. Ya jadi kayaknya terus menerus ya, kayaknya memang proses terus kan, karena itu passion gitu. Ya, yang pasti sih pelajarannya nggak berhenti ya ketika kita selesai kuliah gitu. Pelajarannya tuh panjang sekali sampai seterusnya gitu. Karena setiap pengalaman akan memberi rasa berbeda kan. Kayak tadi yang Ari bilang gitu. Ketika masuk ke gerbong kereta, keretanya masuk terowongan, keluar terowongan, melewati pohon-pohon, melewati sawah, melewati kota, itu akan berbeda kan bentuk visualnya, cahaya yang masuknya gitu. Itu kan pengalaman yang kita punya gitu. Bukan hanya rasa gitu, tapi juga pengalaman visual juga. Dan tentunya sensitivitas kepekaan ruang memang penting sekali gitu. Ruang dengan cahaya ya tentu saja. Kalau kita lihat kadang sinematografer kadang syuting film itu dilakukan di studio gitu, jadi lampunya jadi nggak gitu. Kita membentuk realitas baru dengan cahaya buatan. Sorry sebentar, mau ambil charger nih, kayaknya lowbat nih. Oke. Sebentar ya. Ya, mungkin yang lain bisa ini ya, kalau ada pertanyaan atau Mbak Dina ada mau disampaikan dulu, Mbak Dina sementara. Ada next webinar tapi nanti setelah selesai semua aja, Mas. Oh ya udah. Kali ini menjawab pertanyaannya Aditya Wahyu sepertinya udah bisa terjawab ya tadi ya, kalau tahu color palette apa enggak ya, karena warna dan cahaya juga adalah bagian dari ini ya, bagian dari kebutuhan seorang sinematografer ya. Saya rasa butuh ya color palette itu, karena Vera, sorry kebalik Vera. Gambar lu. Gua harus sambil ngecas nih bentar ya. Atau lu ada makna terbaru dengan gambar terbalik ini? Yoi. Ya, ada pertanyaan yang apakah sinematografer harus tahu color palette? Ya tentu. Ya. Nah ini yang mungkin ada pertanyaan lagi dari Tupu Syahril, bagaimana caranya menjaga continuity lighting? Oke. Cara menjaga continuity lighting yang pasti tadi kita ada parameter yang namanya light meter, menghitung cahaya kan, menghitung intensitas cahaya. Jadi kita harus tahu nih, misalnya dari sisi sini berapa dapat cahayanya, dari sini dapat berapa intensitas cahayanya, sehingga ketika ke next shotnya rasio itu harus kita jaga gitu. Kontras itu harus kita jaga tetap sama. Makanya biasanya sinematografer akan pegang light meter itu sebagai panduan untuk menjaga continuity lighting. Itu diingat atau dicatat ya? Kayak gitu. Yang pasti gini, ada asisten 2 yang biasanya dia membuat floor plan
dan mencatat hitungan-hitungan itu dan arah cahayanya datang dari mana, sudutnya seperti apa, terus intensitasnya berapa, lighting rasionya berapa gitu. Kadang ingatan kan susah dipercaya ya, tapi kalau data itu pasti gitu. Ya, tinggal baca lagi ya. Nah itu ya, jadi buat teman-teman nanti kalau dalam berkarir tadi ya, karena tadi Vera cerita awalnya dari mana gitu, jadi bisa tahu gitu step-stepnya ya, bawa kamera dari asisten kamera, apa yang dikerjakan oleh asisten kamera itu jadi bekal yang baik gitu. Ya setiap proses nggak berbohong lah ya. Nah ini mungkin tiga pertanyaan terakhir kali ya. Ini jika setuju nggak dengan pernyataan bahwa kalau sinematografer perempuan kan sinematografer kan mendeliver mood dan look dalam film dengan ciri khasnya masing-masing. Terus setuju nggak kalau sinematografer perempuan tuh bisa dikatakan look dan moodnya lebih lembut daripada laki-laki? Dari Alia Dewani Rahayu. Aku nggak percaya itu sih. Kayaknya semua baik laki-laki atau perempuan, emosi itu genderless ya. Emosi itu laki-laki pasti, setiap laki-laki pernah nangis, begitu juga perempuan. Setiap laki-laki pernah marah, begitu juga perempuan. Jadi nggak ada batasan itu menurutku gitu, dan nggak ada patokan bahwa nih karena cewek nih pasti lebih lembut, lebih feminim gitu. Bentuk feminim itu sendiri juga ada di laki-laki gitu. Begitu juga maskulinitas gitu ada di perempuan. Jadi aku nggak merasa bahwa itu sebuah deskripsi yang valid gitu, bahwa visualnya perempuan itu lembut gitu. Seperti halnya aku coba treatment di Mudik gitu, sama sekali nggak lembut menurutku gitu. Kita coba menghadirkan sebuah realitas Mudik yang cukup sumpek lah gitu, sehingga ya nggak bisa mendeskripsikan sebuah kelembutan gitu. Ya pas banget ya, kita juga lagi dilarang mudik sih. Iya. Jadi nonton Mudik aja kalau gitu. Ya. Ini pertanyaan dari Nisa nih, cukup aktif nih. Ada rekomendasi buku bagus atau pengkaji film yang membahas dasar-dasar sinematografi mungkin, Kak Vera? Ada bentar aku coba namanya. Kalau nama aku susah mengingat nih. Brown Blair ya namanya kalau nggak salah. Judulnya tunggu sebentar aku cari. Blind Brown, judulnya sinematografi. Ya, coba nanti dicari-cari ya. Tuh ada. Ini cukup oke lah ya, untuk melihat basic sinematografi. Dia menerangkan dengan cukup baik. Blind Brown. Blind Brown ya. Ya. Yeah. Blind Brown, judulnya sinematografi. Basic sinematografi semua ada di situ. Komposisi, cahaya. Ini dan terusannya ada ini nggak, film yang menurutmu paling kece, emosinya sampai visualnya dari sisi sinematografi? Apa film favorit ya, bisa jadi ya? Film favorit yang emang secara sinematografi menurut lo best lah, memorable buat lo gitu. Amor kali ya, Amor film Prancis itu, sama In the Mood for Love juga. Maksudnya beda sekali sih itu secara bentuk visual antara In the Mood for Love dan Amor. Karena kalau Amor kayaknya real, mencoba membuat satu visual yang sangat natural, lightingnya natural, sementara In the Mood for Love kayak memang membangun mood dengan lighting gitu, dan juga set-setnya yang cukup menarik, dimana
kalau dilihat gitu dengan detail, tirai aja banyak sekali tuh layernya gitu. Dan di crackdown ya kalau nggak salah ya, si apa movementnya si The Mood for Love tuh juga agak kayak apa sih, patah-patah dikit gitu. Nggak salah sih. Oke, kayaknya ya boleh deh nih. Ini sebenarnya ya nyambung ya, realisme, maksud dari konsep lighting magic realism dan surrealis kayaknya mau dijawab cari di buku itu aja ya. Di buku itu harusnya ada. Ya sebagai pengetahuan yang basic itu oke lah tadi buku tadi. Oke. Ini mungkin terakhir banget nih, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya di sini. Sebenarnya sudah secara tersirat terjawab, tapi kayaknya oke juga kalau dijawab. Dalam sebuah scene pengambilan gambarnya itu sudah tertulis di cerita, pesan tersembunyi ya, subtext dalam sebuah scene itu dalam pengambilan gambarnya sudah tertulis di cerita atau dibuat oleh si sinematografer? Karena namanya subtext ya, jadi itu kayak sesuatu yang muncul dari rasa-rasa yang di grab oleh baik director, baik sinematografer, baik penata artistik, semuanya coba untuk memasukkan itu gitu, unsur itu gitu. Jadi kayak misalnya di skrip menggambarkan ini gitu, menuliskan bahwa situasinya seperti ini secara situasional ya gitu, sore hari gini. Tapi ketika kita membaca semua satu paragraf itu gitu, pasti akan muncul sebuah subtext gitu, pesan di balik itu gitu. Oh ini maksudnya mau ke sini nih arahnya misalnya gitu, dan kita coba untuk menerjemahkan sama-sama. Ya. Oh ya. Oke, sudah semua sih pertanyaannya terjawab. Apakah kita masih punya waktu atau udah jam 5 sih. Iya. Menuju buka puasa ya, teman-teman. Iya. Oke. Terima kasih pemaparannya Mbak Vera dan juga Mas Aridina. Kita banyak belajar ya hari ini ya mengenai sinematografi. Oke, teman-teman yang kemana-mana dulu, kita ada pengumuman untuk next webinar. Silakan operatornya. Mas Agus. Silakan.